kami belajar tentang firman-Mu, mari layakan hidup kami, pakai hidup kami Tuhan, materi kepada firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi terang dalam hidup kami, menjadi terang bagi jalan-jalan kami. Ketika kami dalam menghadapi kehidupan ini Tuhan, biar senantiasa firman-Mu menguatkan hidup kami. Kami mau terima kebenaran firman Allah dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, bersyukur buat kasih kemurahan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang meraih janji Tuhan. Dalam meraih janji Tuhan, banyak hal yang harus kita lakukan. Sebagai orang percaya, kita diminta untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Maka kita dapat mengerti apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Tidak ada segala sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan, dan tidak ada sesuatu yang terjadi hanya sebatas kebetulan. Semuanya itu Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Nah, berbicara tentang janji meraih janji Tuhan, kita perlu suatu pengenalan yang baik dalam kehidupan kita. Meraih, nah, adanya suatu usaha, adanya suatu dalam kehidupan kita, kita harus mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Nah, dalam meraih janji Tuhan, kita butuh yang namanya sebuah kepastian bahwa kita harus percaya benar-benar kepada Tuhan, yaitu kita harus memiliki iman dan kepercayaan daripada Tuhan. Mari kita lihat di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam meraih janji Tuhan, kita perlu yang namanya iman. Iman adalah suatu kepastian dalam kehidupan kekristenan kita. Bagaimana ketika kita memiliki keimanan yang penuh dan kita lakukan secara totalitas dalam hidup kita, maka iman itu akan bekerja dan kita harus bertindak untuk melakukan iman tersebut, sehingga kita dapat menggapai apa yang dijanjikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dikatakan di sini, iman adalah yang mendasari dari segala sesuatu, dan dasar itu harus kuat dan kokoh. Iman adalah yang mendasari dari segala sesuatu, dan dasar itu harus kuat dan kokoh. Keimanan kita harus kokoh, bukan abal-abal. Keimanan kita harus benar-benar kuat, seperti pondasi. Kalau pondasi, ketika kita membangun sebuah rumah dan pondasi itu hanya sebatas pondasi, tidak kuat, maka pondasi itu tidak bisa menopang bangunan di atasnya. Nah, demikian hidup kita. Ketika hidup kita tidak dibangun dengan iman yang kokoh di dalam Tuhan, yang bersandar kepada Tuhan, maka keimanan kita akan roboh, akan runtuh. Sehingga kita perlu adanya suatu kepastian iman yang benar-benar kokoh dalam hidup kita. Dikatakan dalam Ibrani tadi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berbicara tentang iman, kita sangat perlu iman ini. Dalam meraih janji Tuhan, dibutuhkan iman yang benar-benar kuat dan iman benar-benar kokoh, sehingga ketika kita sudah meletakkan dasar iman tersebut dalam hidup kita, apapun persoalan, apapun permasalahan dalam hidup kita, pasti kita tetap kuat, tetap mampu dalam menghadapi hal tersebut. Nah, saya memberikan 3 poin dalam meraih janji Tuhan. Poin yang pertama, bagaimana cara meraih janji Tuhan? Poin yang pertama, melihat dengan iman.
Yang kedua, bangkit dari keterpurukan. Yang ketiga, meraih janji Tuhan dengan iman. Kita lihat poin yang pertama, melihat dengan iman. Nah, dikatakan dalam Ibrani 11 pasal 11 dikatakan di situ, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Dikatakan di sini, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Abraham dan Sarah, mereka sadar secara fisik mereka tidak mungkin untuk memiliki sebuah keturunan, karena di dalam kehidupannya mereka berusia lanjut. Secara pikiran kita, secara logika, hal tersebut tidak akan mungkin terjadi. Dalam keadaan tua Sarah dan Abraham, tetapi janji Tuhan dikatakan engkau akan memiliki keturunan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Suatu janji yang ditetapkan oleh Tuhan akan terjadi, tetapi melihat sebuah kondisi yang terjadi dalam setiap kehidupan Abraham dan Sarai, mereka berpikir bahwa mereka tidak mungkin mengalami hal tersebut. Mereka tidak mungkin mengalami hal tersebut dikarenakan hal-hal yang terjadi dalam hidupnya. Usia sudah lanjut, tidak memungkinkan untuk mereka mendapatkan sebuah keturunan. Nah, hal inilah yang sering terjadi dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana ketika kita menganggap bahwa diri kita tidak mungkin bisa melakukan hal tersebut, bahwa diri kita tidak bisa melakukan hal-hal yang di luar kemampuan kita. Padahal Tuhan sudah memberikan segala sesuatu dalam kehidupan kita untuk melalui, bahwa janji Tuhan tepat, iya dan amin. Makanya dalam kebenaran firman Tuhan dikatakan Tuhan memberikan suatu janji yang pasti. Nah, ketika kita sudah diberi janji pasti oleh Tuhan, tetapi kadangkala kita tidak pernah mau melihat janji tersebut. Tetapi seringkali kita melihat bagaimana diri kita dengan keterbatasan yang ada, sehingga kita tidak mampu untuk melihat rancangan demi rancangan yang Tuhan telah sediakan dalam hidup kita. Nah, poin yang pertama dikatakan melihat dengan iman. Dalam kondisi ini, Abraham tetap percaya, Abraham tetap memegang janji yang teguh itu. Ia melihat dengan iman apa yang dijanjikan oleh Tuhan, bahwa janji Tuhan akan tergenapi oleh kehidupan Abraham yang ada. Poin yang kedua, bangkit dari keterpurukan. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 8 dikatakan, maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Nah, di sini Elia merasa ketakutan ketika Elia membunuh 400 nabi Baal, dan ia akan diancam dibunuh oleh Ratu Isabel, bahwa kehidupan Elia terancam. Nah, dalam situasi ini Elia merasa takut akan kehidupannya yang ada, sehingga ia melarikan diri ke padang gurun. Sehingga datanglah kebenaran firman Tuhan, maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Nah, bagaimana kehidupan Elia pada saat itu? Ia terancam nyawanya akan dibinasakan oleh Isabel. Nah, oleh sebab itu kehidupan Elia takut. Elia menjadi takut sehingga ia melarikan diri ke padang gurun. Mungkin pada saat-saat ini dalam setiap kehidupan kita, kita mengalami keterpurukan, kita mengalami permasalahan hidup yang sangat pelik sekalipun. Seakan-akan Tuhan meninggalkan kita,
Seakan-akan kehidupan kita tidak ada yang bisa menolong. Kita seperti seorang diri di tengah-tengah dunia ini. Tidak ada satupun yang peduli. Tetapi ingat, ketika kita sudah menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan kehidupan kita, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam dalam kehidupan kita. Tuhan akan selalu menolong kita ketika kita berserah, bersandar penuh akan setiap janji yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bangkit dari keterpurukan. Meskipun kita jatuh ke lembah paling dalam sekalipun, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita seringkali meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan tidak sekali-kali meninggalkan kita. Oleh sebab itu, mari, ketika kita dalam situasi atau kondisi seperti Elia pada saat itu, merasa dirinya terancam oleh kematian yang ada. Mungkin saat ini kita terancam oleh berbagai persoalan yang ada, sehingga persoalan yang ada dalam hidup kita merasa tidak ada jalan keluar. Oleh sebab itu, ayo kita bangkit dari keterpurukan kita bangkit dari persoalan-persoalan kita bangkit dari permasalahan-permasalahan hidup kita. Kita katakan bahwa Allah kita lebih besar dari segala sesuatu yang kita hadapi di dunia ini. Sehingga Elia ketika diberi makan oleh Tuhan, dia merasa kuat, merasa mampu, dan melanjutkan perjalanannya 40 hari 40 malam, dan ia menuju ke gunung Horeb. Itulah yang Tuhan inginkan, bahwa kehidupan kita jangan terus-menerus berada di bawah atau di dalam titik terendah, tetapi ketika kita berada di titik terendah, kita ingat siapa Tuhan kita yang mampu membuat kita naik ke atas. Poin yang ketiga, meraih janji Tuhan dengan iman. Dalam Bilangan 14 ayat 7-8 dikatakan, dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Meraih janji Tuhan dengan iman. Ketika bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan, 12 pengintai dikirim untuk mengintai tanah itu, tanah perjanjian. Tetapi 2 pengintai yang datang memberikan kabar yang baik. Nah, di sini dikatakan, dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Bahwa 2 pengintai ini mengabarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa, bahwa negeri itu akan dimiliki oleh bangsa Israel. Tetapi ada 10 pengintai mengabarkan hal-hal yang mengecilkan hati umat-umat Israel yang ada, sehingga umat-umat Israel menjadi tawar, menjadi takut, karena pada saat itu tanah itu yang dijanjikan oleh Tuhan penuh dengan orang-orang yang besar-besar atau raksasa, Bani Enak. Nah, sehingga umat Israel menjadi takut, umat Israel menjadi gentar, bahwa mungkin bisakah tanah tersebut kita ambil, kita miliki sesuai dengan janji Tuhan. Dengan melihat keadaan yang ada, bahwa tidak memungkinkan untuk hal tersebut dimiliki oleh bangsa Israel. Tetapi berkat kedua pengintai yang ada, Yosua dan Kaleb, bahwa mereka memberikan suatu motivasi dari kebenaran firman Tuhan, bahwa tanah tersebut yang sudah dijanjikan oleh Tuhan akan diberikannya kepada umat-umat Tuhan, yaitu umat-umat Israel, sehingga tanah tersebut akan didiami. Meraih janji Tuhan dengan iman. Kita perlu namanya iman ini. Kita perlu iman ini dalam setiap kehidupan kita, sehingga ketika kita berada dalam situasi apapun, dengan kondisi apapun,
Keimanan kita lah yang menentukan kita bagaimana kita kuat atau mampunya dalam menjalankan berbagai tugas kehidupan kita yang ada di dunia ini. Dengan catatan kita selalu mengandalkan Tuhan, maka kita kuat dalam Tuhan. Jadi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini intinya adalah ketika kita dalam persoalan pergumulan seberat apapun, mari kita tetap bersandar penuh kepada Tuhan, bersandar penuh kepada janji Tuhan. Janji Tuhan iya dan amin dalam setiap kehidupan kita yang ada. Kita minta pujian waktu Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sesuatu yang Kau rancangkan dalam hidup kami Tuhan. Terkadang kami tidak bisa melihat, terkadang kami tidak mengerti apa yang Kau rancangkan. Tetapi keyakinan kami pada pagi hari ini Tuhan, bahwa setiap rancangan, setiap bentukan yang Kau berikan dalam hidup kami baik adanya bila Kau izinkan sesuatu terjadi dalam hidup Tuhan. Sesuatu terjadi, ku percaya Tuhan, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Ku
syukur buat kasih kemurahan yang Kau beri dalam hidup kami yang ada. Kami telah mendengarkan berat firman-Mu, belajar firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu senantiasa menguatkan hidup kami ketika kami dalam persoalan, dalam pergumulan hidup kami Tuhan. Maka kebenaran firman-Mu sanggup menguatkan kami, sanggup meneguhkan kami dalam setiap janji-janji yang Kau